Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai CRUD menggunakan Adonis dan Exam, dimana CRUD adalah create, read, update, delete. Pada video kali ini langsung saja kita membuat beberapa program ya. Sebelumnya pada video sebelumnya telah dibuat, saya berikan tutorial mengenai Adonis, yaitu cara membuat awalan create, read atau membuat suatu program baru. Nah, pada video kali ini tidak berbeda halnya dengan video sebelumnya, tetapi pada video kali ini kita berikan localhost php my admin. Nah, ini salah, kita ketikkan di atasnya. Gunanya ini adalah untuk membuat database pada Exam. Nah, kita ketikkan ini php my admin. Nah, pada localhost ini kita bisa membuat sebuah database baru di basic data. Nah, kita dapat membuatnya dengan memberi nama dulu pada nama basis datanya. Di sini saya menggunakan nama LDUAS. Jangan untuk membedakan dengan data saya, kita kasih DB, yaitu database LDUAS, karena ini ada tugas dari penugasan UAS saya. Kita klik buat. Nah, setelah selesai terbuat, maka langkah selanjutnya kita buka Visual Studio Code kita. Nah, ini kita ganti tulisan database dan DB connection, kita ganti MySQL. Dan DB database-nya kita ganti nama database yang telah kita buat tadi, yaitu DB LDUAS. Nah, setelah selesai, lalu kita save all untuk agar apa yang telah kita rubah tersimpan semuanya. Setelah itu kita ketikkan pada git bash, yaitu npm install mysql spasi strip save. Nah, setelah terinstall, langkah-langkah selanjutnya kita ketikkan Adonis make model strip migration, dimana berita di atas akan dibuatkan dua file baru, yaitu app model post dan database migration. Nah, ketika perintah di atas berhasil, maka akan meng-create, ya kan, meng-create dua file baru.
Nah, setelah dibuat, maka kita buka file yang telah dibuat tadi pada database, lalu pada postschema.js. Nah, pada program di bawah ini kita tambahkan beberapa program untuk titel dan konten yang akan kita gunakan. Setelah kita menambahkan beberapa program table string title dan table text content, selanjutnya kita jalankan perintah tersebut untuk migrasi ke database-nya dengan cara kita ketikkan adonis migration.r.2 run. Nah, setelah itu jika berhasil maka akan keluar perintah migrasi. Nah, perintah migrasi tersebut dapat kita lihat pada lokal host php myadmin pada database. Nah, apakah data yang kita migrasikan ada atau tidak. Nah, setelah kita mengecek data kita, nah ini ada kan data yang telah dimigrasikan, yaitu ada adonis, post, token, user. Ini adalah data yang telah dimigrasikan ke database kita. Nah, selanjutnya kita ketikkan adonis .2 make .2 controller post spasi strip type http strip http. Nah, perintah di atas digunakan untuk membuat sebuah controller baru dengan menggunakan type http yang berada di dalam folder app controller http. Nah, sekarang kita buka post controllernya dengan post controller. Nah, di bagian controller, post controller. Nah, setelah membuka post controller, maka tambahkan satu fungsi dalam kelas post controller sebagai berikut ini yang akan saya ketikkan pada video. Nah, setelah kita inputkan program ini, nah setelah kita selesai menginput program ini, teman-teman bisa melihatnya dan langsung dipraktikkan saja. Untuk proses mengetiknya saya skip agar tidak terlalu panjang durasi yang kita gunakan nanti. Nah, setelah selesai, jika teman-teman perhatikan menambahkan satu fungsi baru, yaitu index, di mana fungsi index kita gunakan untuk merender sebuah view dan sekaligus membawa sebuah data post. Nah, setelah itu kita juga menambahkan const post use app model post. Nah, model post. Strip models, strip post. Nah, kode tersebut kita gunakan untuk mengimport model post kita biar bisa kita gunakan di dalam post controller. Nah,
File keseluruhan post controller seperti berikut. Ini untuk teman-teman yang mengikuti video dari awal bisa mengikutinya. Setelah itu kita ketik Adonis view post index, mana perintah digunakan untuk sebuah file view baru dengan nama index edge, membuat file view baru. Nah, untuk selanjutnya kita buka file baru tersebut pada resource view index edge. Nah, ini kan index edge-nya sudah terbuat pada layar yang telah saya share screen. Post index edge. Nah, kita ketikkan beberapa kode yang sangat panjang untuk index edge-nya. Nah, langsung saya masukkan saja ya. Langsung kita copy saja, langsung teman-teman lihat pada layar dan teman-teman copy saja langsung. Nah, setelah itu kita tambahkan program router pada file router.js yang dapat kita temukan pada start router.js. Kita tambahkan perintah router.get post controller index as post.index. Setelah selesai program yang kita inputkan pada router, maka kita buka pada cmd atau git base Adonis serve dev untuk membuka web yang telah kita buat tadi. Kita tunggu beberapa saat, kita save all agar semua apa yang telah kita buat tidak hilang. Setelah selesai, kita buka pada localhost .2333 strip post. Nah, setelah selesai, maka tampilan yang akan ketika program kita berhasil, maka kurang lebih tampilannya seperti berikut. Maka tampilan untuk membuat awalan yaitu create sebuah database sudah dikatakan berhasil. Untuk langkah selanjutnya adalah input data ke database. Bagaimana cara menginputkan datanya ke database? Maka kita langsung saja ke post controller yang tadi. Langsung saja kita tambahkan dua fungsi pada post controller, dimana fungsi tersebut berguna untuk create dan store, dimana create kita gunakan untuk merender sebuah view, dan fungsi store kita gunakan untuk menyimpan data hasil request dari form. Nah, ini adalah hasil program yang telah saya buat tadi. Nah, selanjutnya kita masukkan Adonis make view post create. Nah, setelah itu akan membuat file view baru dengan nama create.h di dalam folder resource view post. Kita cari di resource
post index. Nah, create.h. Nah, masukkan program berikut ini pada create.h. Kita save all. Lalu pada root.js kita tambahkan beberapa program. Kita tambahkan program root get post create, post control create, as post create, dan root post posture, post controller, and posture. Nah, setelah itu kita jalankan lagi. Nah, ketika ingin membuka localhost, jangan lupa kita mengaktifkan Adonis serve spasi strip dev. Nah, ini adalah tampilan ketika database atau tampilan yang akan kita masukkan ke database. Nah, ini adalah tampilan awalnya seperti ini. Kita dapat merubah nama-nama seperti tambah post, title, konten pada program yang telah kita buat tadi. Kita cari saja untuk nama titelnya diganti nama apa, terus kontennya terus kita ganti nama apa, seperti itu. Nah, setelah selesai kita tambahkan beberapa program untuk update dan delete pada post controller, dimana program ini digunakan untuk update dan delete. Lalu kita tambahkan juga pada root yang digunakan untuk update dan delete sebuah program. Nah, ini adalah tampilan awal yang tadi kita gunakan. Seperti contohnya ini kita masukkan isi sesuai dengan yang kita inginkan. Seperti kita contoh, kita dapat cari konten-konten yang ada di Google, kita klik simpan seperti itu. Ini adalah program ketika saya sudah mengganti nama atau judul dengan sesuai yang saya inginkan. Seperti saya akan memasukkan nama hewan seperti sugar glider. Lalu saya akan mencari sebuah keterangan atau sebuah bisa dilihat lokality dari sugar glider itu apa. Kita bisa cari di Google ketika cari sugar glider seperti itu. Nah, lalu kan muncul beberapa postingan mengenai sugar glider. Mungkin kita tambahi adalah mungkin bisa agar dapat mendeskripsikan apa itu sugar glider. Nah, kita cari basic di Wikipedia. Kita ganti untuk kata kuncinya yaitu Wikipedia, sugar glider Wikipedia. Nah, itu ada, kita coba buka untuk sugar glider. Nah, setelah terbuka maka kita dapat mengcopy beberapa bagian atau beberapa artikel pendukung seperti, atau bebas kalian mau memberi isi apa untuk database itu. Saya di sini akan memberikan sedikit contoh aja, kita ambil sedikit aja the sugar glider, paragraf 1 saja kita ambil, kita copy, lalu kita pastekan ke sini, kita edit beberapa agar bagus ya. Nah, kita ketik simpan. Nah, datanya sudah masuk. Ini disebut create dan read. Nah, untuk update dan delete, maka kita bisa edit di sini. Kita hapus kata the, kan tadi kan bahasa Indonesia, maka kita gunakan sugar glider saja, yaitu Petrus
Breviceps adalah omnivora kecil. Nah, tidak akan diupdate. Nah, maka akan terupdate pada database tersebut. Nah, ketika kita ingin menghapus, kita hanya klik hapus saja. Nah, sekian video dari saya. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.